Wah, kali ini ribet banget kalau orang mau punya pasangan ya. Iya, padahal kita gampang banget loh kalau misalnya mau ketemu jodoh, Yun. Mm-mm. Kalau zaman dulu kan ya ibu bapak kita dan leluhur-leluhur kita. Iya, 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 iya. Itu ketemu jodohnya kalau di Bali antar banjar gitu Antar ya. banjar, benar. Atau di satu banjar. Betul, betul. Sesama tetangga gitu kan. Mm-mm. Kalau zaman sekarang bisa luas banget karena ada yang namanya media sosial. Iya loh, padahal waktu dulu sebelum ada media sosial, ingat nggak zaman-zaman pakai HP kacang gitu, modal-modal SMS gitu kan? Iya. Itu pasti kan sepertinya masih gampang banget menemukan pasangan ya. Iya. Nah, muncul media sosial, saya kira lebih gampang menemukan pasangan, ternyata enggak loh. Iya, makin sulit zaman sekarang. Iya, semua orang kayak punya standar gitu ya. Nah, iya. Kalau zaman now bilangnya, orang-orang zaman now lebih tepatnya ya, bilangnya bare minimum. Bare minimum itu bukan beruang paling. Nah, kenapa kalau mau bare itu pasti beruang gitu? Iya, iya. Tapi kayak apa namanya, hal yang paling dasar yang harus di provide ya Iya. untuk memiliki pasangan tuh. Sebenarnya kalau bare minimum tuh perlu ada nggak sih? Gimana ya? Secara personal mungkin perlu. Perlu ya? Iya, iya. Tapi yang disayangkan adalah ini digeneralisir. Oke. Karena media sosial ya, ini pengaruh media sosial juga. Jadi bare minimum atau standar terkecil lah ya. Iya, 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 iya. Itu harus kita punya, entah itu sebagai laki-laki ataupun perempuan dalam mencari pasangan. Karena memang itu seperti patokan kita loh, Yun. Oke. Kalau misalnya cari pasangan itu mau yang seperti apa disesuaikan dengan standar kita masing-masing gitu. Cuma yang disayangkan kan zaman now ini orang-orang seperti menyamaratakan gitu. Jadi bare minimumnya satu orang itu sering disepelekan gitu. Segitu aja bare minimum gitu. Benar-benar. Dan saya sempat mikir juga kadang-kadang kan orang-orang ngeliatin ke dalam tanda kutip kekayaan ya, Iya. kekayaan di media sosial gitu. Untuk beberapa pria itu menjadi hal yang membuat mereka mundur loh. Wah, 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 wah. Mundur karena mikir, wah kalau dia standarnya menggunakan mobil, sedangkan saya punya motor, yang ada dia nggak berani maju kan? Iya, gitu. iya, iya. Nah kalau itu misalnya dilakukan pada zaman bapak ibu saya, mungkin saya tidak lahir. Nah, waktu itu bare minimumnya aja udah untung tuh saya lahir gitu ya. Mobilnya juga apa? Mobilnya harus kuda jingkrak gitu. Wah, udah jingkrak. Wow, harus semangat gitu ya. Iya kan? Wah, memang agak ribet sih di zaman seperti sekarang. Cuma lagi-lagi yang bisa saya pribadi tekankan, Yun. Kalau standar untuk mencari pasangan itu tidak bersifat umum. Jadi itu bersifat mandiri ya, personal, bahkan pribadi banget gitu. Dan semestinya juga nggak diflorkan gitu, nggak diumumkan ke sana kemari, bahkan sampai nyudutin standar orang lain gitu. Iya. Karena sepertinya untuk urusan seperti ini nggak ada yang namanya standar umum gitulah dalam mencari pasangan. Kita yang menentukan mau pasangan yang seperti apa. Kalau ketemu kira-kira berapa persen yang terpenuhi, karena pasti nggak mungkin 100% banget. Benar. Saya setuju kalau standar itu nggak umum kecuali untuk motor aja. Kalau motor nggak pakai standar nggak jatuh deh. Iya, iya. Nah misalkan zaman sekarang kan anak-anak mudanya misal kayak Gen Z gitu kan, mereka kan lahir dengan teknologi nih. Iya. Kalau di zaman kita kayak tua banget sih. Kita masih bisa membedakan yang mana batas dunia digital, mana batas dunia nyata nih. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan teknologi, kemudian dia mendapatkan informasi dari ranah media sosial dan sudah kadung memasukkan pikiran mereka, wah nyata punya pasangan tuh harus punya standar seperti ini. Iya. Gimana menyadarkan mereka? Wah, agak susah sih ya. Harus lebih banyak aktivitas yang nyata. Wajib militer ya? Tidak juga. Aduh, nggak berani bilang itu. Iya. Tapi harus diperbanyak aktivitas nyatanya tanpa gadget dan tanpa teknologi, tanpa media sosial ini gitu. Kalau menurut saya pribadi ya. Benar. Karena akhirnya anak-anak zaman now ya, itu akhirnya bisa memahami bahwa ada realitas nyata gitu loh. Betul. Kita jadi akhirnya bisa melihat dunia nyata secara real, bagaimana orang bersosialisasi gitu kan, bagaimana pola pikir orang lain juga gitu kan, bagaimana juga kalau misalnya kita ngobrol sama orang per
perspektifnya gimana gitu kan, apakah sama kayak kita atau tidak gitu. Dari sana sebenarnya kita bisa belajar untuk mencari pasangan yang tepat. Jadi tidak menggunakan standar media sosial, standar yang dibuat oleh mungkin influencer gitu ya. Mungkin influencer ya mereka karena ngomongin standar itu ya mereka cari cuan juga kan, cari panggung. Benar-benar mereka punya misi yang lain juga ya. Dan pada akhirnya sayangnya hal-hal ini yang dikonsumsi oleh anak-anak mudanya, kemudian oleh penontonnya. Bahkan kemarin saya sempat pas banget tadi malam nih, saya nemuin sebuah video. Ini menurut saya menampar sih konsep standar yang diumumkan. Standar yang memiliki penilaian yang sama bagi orang ya. Jadi ada orang main Ome TV nih, Ome TV. Terus ada ciwi-ciwi Gen Z sih ya. Dia nyarinya tampilan ke Korea kan itu, berharapnya ketemu apa-apa kan. Ketemulah dia sama seorang cowok gitu. Wah, ketika dia ketemu sama cowok sama-sama Indonesia, tapi dia bilang seperti ini, wah ini kayaknya bukan opa-opa nih, wajahnya kayak gitu loh. Akhirnya yang cowok ini yang sebenarnya dibilang nggak jelek juga nggak, ganteng ya standar lah itu. Nah itu berkaitan dengan standar orang lain juga, gitu. Bisa jadi memang si ciwi-ciwi ini punya standar tertentu dalam mencari partner omean. Benar-benar. Iya kan, dia punya standar tertentu, tapi etikanya kurang. Betul. Iya kan. Akhirnya tau nggak dia apa yang masih coba? Gimana? Oh, kalian mau nyari opa Korea? Emang dengan wajah kayak gitu kalian bisa dapetin opa Korea? Kelas king gitu sama orang-orang. Iya, benar. Itu salah satu cara untuk menyadarkan sih sebenarnya kalau misalnya kita disudutkan. Betul. Karena lagi-lagi cantik dan tampan itu benar-benar relatif sekali. Nah, kalau misalkan standar bagi seorang wanita yang menurutnya Mika perlu diterapkan, tidak harus menghilangkan standar juga kan ya. Kita memang harus memiliki standar yang paling dasar. Kalau menurut Mika sendiri dari segi cewek apa? Mungkin orang-orang menyebutnya lebih ke tipe gitu ya. Tipe ya benar. Yang memang yang paling pertama adalah bisa diajak kerja sama. Iya benar. Kerja sama. Ya, 7-6. Iya. Karena gini, Yud, ketika kita berpasangan bahkan masih di momen pacaran aja ya, kerjasama itu bukan hanya untuk urusan kerjaan, tapi bagaimana kita mengerti satu sama lain gitu ya. Kalau misalnya si pasangannya lagi crowded si A gitu kan, si B memahami gitu, jadi nggak nuntut. Kamu tuh nggak pernah ada buat aku, ya kan, nuntut gitu kan. Padahal si pasangan lagi crowded banget. Aku kerja juga buat kamu yang, udah. Aku kerja buat keluarga kita, Ambar. Nokta merah perkawinan, benar ya. Wah, lawas sekali tontonanmu ya. Benar. Gitu, kerjasama itu di dalamnya itu banyak hal. Entah itu saling mengerti, saling melengkapi. Pernah nggak lihat kalau orang kerja kantoran lah ya, atau kerja di coffee shop gitu ya, punya partner yang ngertiin kita banget, jadi kita butuhnya apa dia langsung sigap ngasih kayak gitu. Iya benar. Seneng kan? Seneng banget. Itu di ranah kerjaan. Kalau misalnya di ranah romansa sendiri kita juga membutuhkan hal seperti itu. Betul. Yang utama adalah bisa diajak kerja sama, tapi ada rasa cinta juga di dalamnya. Rasa cinta, rasa ketertarikan gitu ya. Kebutuhan karena dalam perspektif kita ya dia tampan, dia cantik. Iya gitu benar. kan. Itu kan pasti semua orang memiliki itu ya. Kita juga seneng ngajak dia kemana-mana itu juga. Penampilan kalau orang bilang jangan lihat orang dari penampilannya nggak bisa juga. Karena kita sebagai manusia makhluk visual. Apalagi kalau bilang don't judge book by its cover. Dia bukan buku masalahnya. Gimana gitu? Dia bisa ngejudge di cover ya. Benar. Gitu. Jadi banyak aspek sih sebenarnya, dan itu disesuaikan dengan kitanya sendiri. Betul. Makanya saya bilang bahwa standar ini benar-benar subjektif sekali, nggak bisa digeneralisir. Dan apalagi kalau misalkan orang sudah kadung masuk ke standar yang salah ya. Dalam artian dia tidak tahu tipenya apa, tapi dia langsung buat standar sendiri. Ini yang membuat dia tuh bisa terjerumus lebih dalam. Benar. Makanya kita harus tahu diri kita itu gimana, kebutuhan kita akan pasangan itu gimana juga, gitu ya. Dan kita sebaiknya bertemu dengan orang yang bagaimana karakternya gitu, sehingga
nemu nih titik temunya itu, sehingga akhirnya nggak yang ada segitu aja bare minimum gitu. Iya, kayak kemarin juga di sosial media saya lihat obrolan cewek-cewek, entah nih konten atau apa ya, ngomongin tentang standar mobil gitu. Okay. Oh, itu kan dia pakai mobil tipe ini, bukannya itu mobil murah ya? Nah, iya. Dia sampai temannya ngerekamin dirinya sendiri kan, seeing lihat reaction-nya. Ya, tapi kan itu juga punya mobil. Iya. Saya sempat nonton, itu sebenarnya konten. Itu konten tuh. Tapi itu realita. Realita ya? Di masyarakat kita zaman sekarang, muda-mudi. Benar. Orang-orang zaman now lah ya, kita sebut seperti itu. Standarnya mungkin kena standar media sosial mungkin ya, bahwa orang-orang kecenderungan laki-laki gitu ya, benar. yang pakai mobil tertentu, merek tertentu, itu enggak deh gitu. Karena dia udah punya standar bahwa laki-lakinya itu harus bawa seperti yang saya bilang, kuda jingkrak gitu. Kuda jingkrak ya. Kuda pihi. Ya. Atau mobil merek lainnya atau tipe lainnya gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya nggak apa-apa kalau dia punya standar seperti itu. Tapi ya jangan sampai diflorkan lagi-lagi itu, jangan sampai itu jadi bahasannya umum sehingga dihujatlah dia gitu. Benar, apalagi zaman sekarang orang cepat sekali percaya dengan apa yang ada di media sosial ya. Oh, karena ngomongin ini berarti kita harus jadi seperti itu. Nah, iya. Betul. Kita boleh punya standar, tapi kita juga harus punya etika. Benar, karena standar yang paling bagus adalah standar motor. Wah, di mana nih motor kuda jingkrak saya ya? Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat, dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.